Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Febriadi dari Prodi Manajemen kelas B. Ini mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis. Pokok pembahasan: 1. Definisi lingkungan. 2. Etika bisnis dan lingkungan. 3. Resiko lingkungan. 4. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. 5. Industri dan perusahaan lingkungan. 6. Sumber polusi udara. 1. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini masih dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlihat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu 1. Lingkungan internal, 2. Lingkungan eksternal. 2. Etika bisnis dan lingkungan. 2. Etika bisnis dan lingkungan. Perusahaan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusahaan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme tinggi, semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, dia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai sebagai dan investasi dalam bisnis itu. Risiko lingkungan. Risiko lingkungan environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari terjadinya tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau penghancuran pada lingkungan. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilang atau telah menipis peran tradisi yang berlaku selama ini dan lain sebagainya. Perusahaan telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk yang ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu elemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan bantuan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai elemen yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. Elemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO (non-government organization) yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. Bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan yang akan mengambil tindakan hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaan juga ikut terlibat dalam perusakan yang ditimbulkan perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selalu merugikan akibat beroperasi perusahaan. Industri dan perusahaan lingkungan. Persoalan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh sebagaimana perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebagai sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnis telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif, mampu memberi pengaruh bagi usaha mendorong penciptaan kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak-pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada kerusakan lingkungan, antara lain sebagai berikut. 1. Sektor pertambangan (mining). 2. Sektor pabrik manufaktur. 3. Sektor minyak dan gas (oil dan gas). 4. Sektor perhotelan dan real estate. 6. Sumber polusi udara, produksi energi, pengangkutan konveksi, serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenik utama pada polusi udara. Bahan-bahan pencemar udara yang penting adalah timbal partikel halus, karbon monoksida, CO,
hidrokarbon HC, sulfur dioksida SO2, dan karbon dioksida CO2. Di samping yang disebutkan di atas ada beberapa sumber lainnya dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran polusi udara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.